Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga TikTok, sepantasnya kita syukuri bersama meskipun kita hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Alhamdulillah. Para sahabat-sahabat saya ingin menyapa kalian semua dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang the day of judgment, yaitu hari kiamat. Ya. Jadi saya akan menggunakan di sini bahasa Inggris sekaligus ditranslate nanti ke bahasa Indonesia atau diterjemahkan nanti ke bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala says, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Meaning, indeed the hour is coming. I keep it secret so that every person will be recompensed according to what he was earned. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Jadi hari kiamat itu sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Agar supaya manusia itu apa? Mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Merahasiakan datangnya yang namanya hari kiamat. Surat At-Taha ayat 15. The next, it is mentioned that the day of judgment is the destruction of the universe. Yang dimaksud dengan hari kiamat apa di situ? Hari binasanya atau hancurnya dunia ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan hari kiamat apa di situ? Hancurnya atau binasanya di alam semesta ini atau di dunia ini. Itu dimaksud dengan hari kiamat. Dan itu pasti datang dan pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan itu di dalam surat At-Taha di ayat 15. Nah, jadi hari kiamat itu pasti akan datang. This day, the day is a sign of the end of worldly life towards eternal life in the afterlife. Di hari tersebut apa? Sebagai sebuah tanda berakhirnya kehidupan dunia ini dan menuju kepada hari akhirat. Hari yang kekal di akhirat. Nah, jadi karena yang dimaksud dengan hari kiamat apa? Di situ berakhirnya kehidupan di dunia dan juga apa? Kita lanjut di hari akhirat nanti. Kita lanjut kepada kehidupan yang selanjutnya apa di situ? Kehidupan di akhirat maksudnya. Karena mengapa? Karena kehidupan di akhirat apa di situ? Ialah kehidupan yang akan kekal selamanya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu gambaran umum tentang terjadinya hari kiamat tersebut.
The next selanjutnya, events on the day of judgment. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat tersebut. The first, Yaumul Ba'ats. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat apa itu? Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. What is the Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats is a time when all living and intelligent creature will be resurrected after experiencing death of the apocalypse. Nah, jadi yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats apa di situ? Waktu kapan semua kehidupan itu akan hancur dan akan dibangkitkan kembali. Nah, bangkit dari kematian. Nah, jadi yang dimaksud dengan Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Ya. Setelah kematian manusia, lalu manusia itu apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dimaksud dengan Yaumul Ba'ats. On that day, all human who have previously dead will be resurrected and not even one person will be missed. Nah, jadi karena pada hari tersebut semua manusia yang sebelumnya sudah mati itu dibangkitkan kembali dan tidak ada seseorang pun yang terlewati. Jadi semua manusia itu nanti pada hari kebangkitan semuanya itu tidak ada yang terlewati. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Yaumul Ba'ats. Peristiwa pada hari kiamat yang kedua, Yaumul Hasyr. Atau yang dimaksud dengan alam mahsyar. Hasyr or mahsyar is very wide place in the afterlife. Jadi di sini yang dimaksud dengan hasyar atau mahsyar itu apa? Di sini maksudnya sebuah tempat yang luas di hari akhirat nantinya. Jadi mahsyar itu adalah karena sebuah tempat yang sangat luas yang ada di hari akhirat nantinya. On that day, all humans were gathered and judged by Allah Subhanahu wa Ta'ala as widely as possible. Pada hari tersebut apa? Semua manusia itu dikumpulkan dan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seadil-adilnya. Jadi pada alam mahsyar apa? Di situ adalah sebuah tempat yang sangat luas yang manusia itu semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa? Judged by Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala is as fairly as possible, yaitu seadil-adilnya. Itu peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang kedua. Peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang ketiga, Yaumul Hisab. Dahsyat itu apa? Yaumul Hisab. Yaumul Hisab is the day of reckoning for all human deed, good and bad, while living in the world. Jadi yang dimaksud dengan Yaumul Hisab apa di situ? Hari perhitungan atas semua perbuatan manusia. Jadi setiap orang itu karena nanti akan dihitung ya, dihisab atau dihitung di Yaumul Hisabnya. Baik apa? Good and bad. Baik perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Nanti apa? While living in the world. Ketika atau selama hidup di dunia ini. Jadi nanti karena perbuatan manusia itu akan ditimbang, dihitung ya di Yaumul Hisabnya, di hari penghisapan atau di hari hisabnya. Baik itu perbuatan manusia yang baik ataupun perbuatan manusia yang buruk itu akan dihitung di Yaumul Hisab.
On that day, human will not be able to avoid and live from all their deed because all their body part will be witness to all their action. Pada hari tersebut apa di situ? Manusia tidak dapat menghindari dan berbohong dari semua perbuatan-perbuatan mereka. Karena mengapa? Karena anggota tubuh mereka itu apa? Menjadi saksi terhadap perbuatan semua mereka yang ada di dunia tersebut. Jadi nanti apa? Bahwa semua manusia itu ketika ada di yaumul hisab apa? Di situ mereka tidak bisa berbohong. Karena mengapa? Karena anggota tubuh mereka itu menjadi saksi dari semua perbuatan mereka selama hidup di dunia ini. Itu yaumul hisab. The fourth, the day of judgment. Terus yang keempat apa? Di situ peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang keempat apa? Di situ mizan. Mizan itu apa? Scale. Mizan is charity scale. Mizan itu yaitu timbangan. Mizan itu timbangan amal. What this means is that every human deed will be weighed so that it's known with certainty about its good deed and bad deed. Di sini apa maksudnya? Bahwa setiap perbuatan manusia apa itu ditimbang, ya nanti ditimbang di apa di situ? Di mizan. Itu di timbangan amal. So that it's known with certainty. Jadi di sini apa di situ? Dikenal sebagai timbangan yang pasti tentang perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi itu berkaitan dengan mizan atau scale. Setelah mizan, the next heaven and hell. Ya. Di situ ada yang namanya surga dan ada neraka. The heaven for people who believe and do good deed to Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik selama hidup di dunia ini. And the hell for the people who disbelieve to Allah Subhanahu wa ta'ala and do bad deed. Dan juga neraka apa di situ? Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk selama hidup di dunia ini. Nah, jadi mereka itu mendapatkan yang namanya siksaan di neraka. Nah, jadi itu segelintir pembahasan tentang apa di situ? The day of judgment, tentang hari kiamat. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih saya sampaikan. I thank you for all viewers and subscriber and likers and all participants that view and subscribe my videos and my YouTube. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang sudah menonton dan juga subscribe dan juga like dan semua yang telah berpartisipasi di channel YouTube saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.